ini Kak, itu yang buat sisnaker ini yang dari HP asal ini. Tugas. Lah. Ada orangnya. Suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah. Ini sudah 2 kelas, A dan B. A dan B bukan? Atau cuma Iya, Bu. kelas? Iya, Ada 2 Bu. ya? Dan Baik. Mbak Dita, mana Mbak Dita? Saya Bu. Oke. Baik. Sudah 59 mahasiswa. Sama yang di bawah ini yang ini Baik. apa yang Sudah banyak yang gabung ya. Oke, kita ketemu lagi. Saya mulai aja ya. Saya mulai. Bisa? Iya, Ibu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan juga waktu luang untuk bisa berkumpul di Zoom. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat baik luar biasa Bu. Allah. Oh ya, Sutanto di rumahnya mana ini? Apa di kos? Ya, di rumah Bu di kos-kosan. Oh, di kos-kosan. Ini kebanyakan di kos apa di rumah? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Oh, ada yang di rumah, ada yang di kos ya. Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya. Masih ingat ya, Bu Ita? Masih ingat? Andika masih ya? Masih, Bu. Terakhir ketemu Masih, di Bu. PKK berapa ya? Saya lupa. Yang file trip jiwa ya, kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Kali ini ketemu saya di mata kuliah keperawatan bencana. Keperawatan bencana. Ini tahun-tahun kemarin saya bukan jadi koordinator, tapi saya jadi tim pengampu. Cuma tahun ini saya diberikan amanah untuk jadi koordinator. Dan nantinya ini pastinya ini merupakan mata kuliah baru ya untuk teman-teman semuanya. Gimana di semester sebelumnya? Bisa melewatinya dengan baik? Ada yang masuk ke barisan PI? Barisan PI. Perkuliahan intensif? Sudah nggak ada yang ulang mata kuliahnya? Masih ada Bu. Oh, masih ada. Iya. Ya, kalau memang masih bisa diperbaiki, saran saya diperbaiki. Tapi kalau misalnya sudah cukup ya
sebaiknya di tahun ini, di semester ini ada baiknya dipersiapkan dengan baik, dimatangkan semuanya, dan kesalahan yang pernah dilalui di semester kemarin jangan diulang lagi ya. Pastinya teman-teman saya yakin sudah semakin dewasa, sudah semester 7 ya. Insya Allah. Nggak terasa ya, kayaknya baru kemarin lihat kalian di ospek gitu ya. Ini udah mau skripsi ya tahun ini. Luar biasa. Ya, moga-moga yang sudah dilalui itu tidak ada yang sia-sia, tapi terus menjadi bekal untuk kedepannya kalian menjadi lebih baik. Oke, teman-teman, ini sudah kumpul dua kelas ya, jadi sengaja saya barengkan karena memang ini masih pertemuan pertama dan penjelasannya pun untuk seputar RPP kan pasti sama gitu. Jadi kalau dipisah-pisah, aduh tanggung juga ya, harus 2 kali lagi. Jadi saya sengaja saya jadikan satu. Baik, langsung saja ya, saya akan jelaskan RPP yang tadi sudah saya share di grup PJ. Sudah di-download? Sudah di-download semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibaca? Belum Belum. sempat? Sedikit. Sedikit, oke. Belum dibaca. Belum dibaca, ya nggak apa-apa. Cepat sekali malah. Oke, baik. Ya, ini saya akan jelaskan dari awal, karena ini mata kuliah baru juga. Sebenarnya ini lebih banyak ke dosen-dosen yang gadar gitu ya. Dosen gadar, dosen KMB juga, karena nanti di sini ketemu dengan Bu Nana sama Pak Wasis. Oke, dari awal, dari perkenalan RPP dulu ya. Nanti ini mata kuliah baru di semester 7. Pengampunya, koordinatornya saya, kemudian pengampunya nanti ada Bu Nana, ya, Bu Adi Ratna, dan Pak Wasis. Oke, terus untuk visi misi nanti silahkan. Ini saya masih proses menghias skala saya, jadi stay tune aja, tunggu aja tanggal tayangnya. Insya Allah hari ini bisa tayang ya, tinggal dikit lagi. Kemudian apa lagi? 2 SKS ya, bobotnya 2 SKS lumayan, dan untuk pertemuan 1 kali ya, dalam satu kali per minggu. Nah, ini distribusi pertemuannya, nanti bisa dibaca lagi di RPP. Kemudian deskripsi mata kuliah. Di mata kuliah ini nanti akan membahas tentang konsep, jenis, klasifikasi, karakteristik bencana, dampak bencana terhadap kesehatan, prinsip penanggulangan kegawat daruratan, persiapan penanggulangan bencana, penilaian sistematis tindakan-tindakan keperawatan selama fase bencana, perawatan psikososial dan spiritual bagi korban bencana, perawatan bagi populasi rentan, ya nanti akan dibagi di subtemanya, kemudian aspek legal etik pada bencana, perlindungan bagi petugas, kemudian pendekatan interdisiplin, pemulihan pasca bencana, dan penerapan evidence-based practice dalam keperawatan bencana. Kemudian adapun kegiatan belajarnya berorientasi pada pencapaian bagaimana cara berpikir kritis, sistematis, komprehensif dalam mengaplikasikan konsep keperawatan bencana dengan pendekatan holistik, etis, dan peka budaya. Oke. Untuk capaian pembelajarannya, ini untuk pengetahuannya, nah karena ini banyak berkaitan dengan KMB dan sebagainya ya, nanti ini teman-teman bisa dilihat nih, untuk capaian pembelajaran lulusan dari sisi pengetahuan, dari sisi knowledge, teman-teman diharapkan bisa menguasai teori keperawatan, khususnya model dan middle range teori. Ini jadi kalian buka-buka lagi ya modul-modul pembelajaran kalian di semester sebelumnya, terutama yang terkait dengan keperawatan gawat darurat, kemudian KMB dan sebagainya ya.
capaian yang kedua dari bidang kognitif adalah menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan ASKEP baik mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar. Ya, ini KD, kemudian KMB, gawat darurat, keperawatan kritis, keperawatan bencana ini sendiri, keperawatan paliatif dan menjelang ajal, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas dan keluarga. Jadi, mata kuliah yang pernah kalian lalui di semester sebelumnya, ini dasar-dasarnya pasti akan dipakai ya di mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga, menguasai konsep, prinsip, teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder, dan tersier, khususnya dalam ranah bencana. Kemudian menguasai prinsip dan prosedur bantuan life support ya. Ya, ini bagi biasanya nanti ada yang sudah pernah ikut beta CLS di sini? Ada? Sudah ada belum? Belum, Bu. Belum ya. Sudah jadi Probandus tapi, Bu. Sudah jadi Probandus ya. Lumayan lah ya. Jadi pernah melihat ya gimana proses PTCLS. Nah, itu sangat penting untuk jadi dasar pengetahuan kalian, terutama nanti untuk life support ya, untuk korban-korban bencana. Kemudian yang kelima, menguasai konsep dan prinsip manajemen pengelolaan asuhan keperawatan pada klien dengan berbagai tatanan. Nah, nanti ini dibagi ya di semua Bu. dalam. Bu. Ya. Ini nanti kan ada SMS. Kenapa? Halo? Bisa saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan. Nanti akan dijumpai bagaimana pengelolaan asuhan keperawatan pada berbagai agregat ya, mulai dari balita, remaja, lansia terutama ya, ibu hamil juga ada, dan untuk korban-korban bencana di semua agregat. Oke, kemudian di nomor 6 ini, menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan. Nah, ini terutama di bagian evidence base nanti ya, teman-teman juga nanti akan distimulus untuk melakukan kegiatan kerja kelompok ya. Tugasnya nanti berupa tugas kelompok. Kemudian di keterampilan ya, motoriknya, teman-teman diharapkan bisa melakukan asuhan keperawatan yang lengkap, berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien atau pasien safety, sesuai standar ASKEP dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi, ya, terutama tadi ini di berbagai agregat, di berbagai stase keperawatan sesuai dengan delegasi dari dinas spesial. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien atau keluarga, pendamping, penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi keterampilan khususnya ini teman-teman juga tidak boleh melupakan tentang legal etik ya. Meskipun dalam kondisi bencana, meskipun nanti misalnya kalian menjadi relawan dalam sebuah penanggulangan bencana misalnya, aspek legal etik tetap harus dilaksanakan ya. Jangan sampai melakukan tindakan ceroboh sehingga itu berakibat fatal, tidak hanya untuk teman-teman sendiri, juga untuk pasien ya. Jadi tetap kerja cerdasnya, kerja kreatifnya, critical thinking-nya juga tetap harus ditekankan meskipun pada kondisi gawat darurat atau kondisi bencana ya. Selanjutnya, keterampilan kerja umum. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan di bidang profesinya. Nah, ini penjabaran
keterampilan yang capaian pembelajaran yang harus teman-teman kuasai. Berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah nanti akan lebih jelasnya disampaikan di tabel ya. Oke, saya langsung saja ke evaluasi. Nah, ini mungkin yang harus kita sepakati ya. Silahkan dilihat dulu UTS distribusi nilai ya secara persentase mulai dari UTS, UAS, tugas struktur, tugas individu. Nah, ini kayaknya harus saya delete ini ya. Oh, kalau tugas individu nanti sepertinya ini tidak ada. Jadi ini bisa masuk ke tugas struktur. Karena di rancangan ini adanya hanya kuis ya. Hanya kuis dan mana ini? Nah, ini sepertinya harus saya rubah. Oke. Kuisnya mau berapa persen nih? Ini 15. Tugas terstruktur mau berapa? Silakan. Tadi saya deret 15. Tinggal 10. Maaf, Ya. tadi sempat saya baca itu ada yang membuat rangkuman itu masuk tugas individu atau bagaimana, Bu? Itu rangkuman sebenarnya ya bisa tugas individu sih. Bentar. Oh iya ya ada tugas individu. Tapi nanti tugas individu. Oke. Tetap ada ya. Oke. Nah, kalau tugas individu nanti tetap harus dikerjakan ya. Tapi sebenarnya penilaiannya itu tidak langsung ya. Ya, kalau seperti ini nggak apa-apa. Silakan, mau disepakati, ada yang mau berubah nggak? Ada yang mau dirubah nggak? Sudah deal dengan persentase ini? Deal? Deal, Bu. Deal, Bu. Deal ya. Deal, Bu. Deal ya. Ya. Ini untuk distribusi evaluasinya, ya. Harapan saya dengan UTS UAS-nya yang sama-sama 25%, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa meraih nilai yang lebih banyak dari tugas gitu ya. Karena kadang nilai UTS itu kalau nggak dijeblok di nilai UTS itu dinilai UAS biasanya itu mahasiswa. Makanya harapan saya itu teman-teman bisa mengupgrade nilainya itu di tugas. Soft skill. Soft skill salah satunya adalah di kehadiran. Ya, jangan sampai ada yang udah lewat kehadiran, tahu-taunya belum absen seperti itu ya. Terus mungkin evaluasinya selama ini ya, kalau yang saya rasakan, banyak yang tidak melihat video pembelajaran. Itu kira-kira gimana sih? Kalau dari teman-teman sendiri kendalanya di apa? Boleh curhat dong di sini? Kuota belajar, Bu. Kuota. Oke. Terus kuota habis. Terus apa lagi? Sinyalnya susah, Bu. Sinyalnya susah. Terus? Susah sinyal, Bu. Oke. Kalau Ini, Bu, dari kendala sinyal. sinyal ya? Sinyal. Kalau kendala sinyal berarti apakah di tempat kalian benar-benar hampa sinyal? Hampa sinyal. Desa, Bu. Di desa. Nyari sinyal sampai naik pohon gitu ya. Di pelosok, Bu. Aduh, ya, coba disiasati ya teman-teman. Karena kan mungkin ke depan kita masih harus cari ya. Apalagi ini sudah semester 7, pengalaman yang sudah 2 tahun kemarin, sebisa mungkin jadikan pelajaran berharga. Jangan sampai hanya karena kendala teknis, itu kendala teknis ya, membuat teman-teman jadi ketinggalan pelajaran, ketinggalan kuliah, dan sebagainya. Ya, saya berharap hal seperti itu bisa lebih disiasati lagi ya. Seperti itu. Jadi ini saya kembalikan ke kalian. Kalau kalian merasa butuh pasti ada usaha ya.
pasti ada upaya, pasti ada motivasi untuk bisa gimana caranya agar bisa menyimak materi ya. Kan kasihan juga dosennya. Udah lembur bikin PPT, bikin video, yang nyimak cuma berapa orang. Tahu-tahu giliran UTS UAS, aduh nilainya hancur gitu ya. Nah, ini juga saya selaku pribadi nggak pengen seperti itu gitu ya. Pikirannya nggak susah apa kalau nilai kalian dikit itu. Susah banget tahu. Susah ya sebagai dosen itu. Aduh ini apa yang salah ya? Perasaan sudah berusaha untuk bisa memenuhi ya, memenuhi kewajiban kami. Oke. Nah, itu dari sisi penjabaran mata kuliah perawatan bencana. Nah, ini referensinya, ini yang ada di perpustakaan. Silahkan kalau ada waktu, butuh bacaan dan sebagainya, silahkan bisa main ke perpustakaan UHB. Ini buku-buku yang ada di sana ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Mbak Arinda. Itu yang di sebelum ada ininya ya, Bu, daftar hadir. Oh ya, belum. Diskalsa. Diskalsa, Mbak. Nggih, Bu. Saya belum beranjak ke Skalsa, baru ada Assalamualaikum aja. Memang belum ya. Ya, karena ini baru hari ini. Oh. Baru ya. Jadi RPP-nya baru hari ini di ACC sama Putri. Ya, mungkin banyak hal sih ya. Kita juga kan nggak ngurusin satu mata kuliah saja. Dan kemarin memang sempat revisi 3 kali ya. Kalau saya sendiri kemarin sempat revisi 3 kali, terutama untuk pengaturan jadwal offline ya. Jadi ingat teman-teman nanti ada jadwal offline ya. Kita akan ketemu di offline. 1 kali dengan saya, 2 kali dengan Bu Nana, dan Pak Wasis. 1 kali dengan Pak Wasis. Ya, oke. Baik. Ya, untuk Skalsa OTW ya. OTW. Hari ini insya Allah bisa. Teman-teman lihat di Skalsa. Bu, makasih. Rancangannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Lanjut ke rancangan program pembelajaran semester. Kalau semester 7 tidak ada pemadatan ya. Tidak ada pemadatan jam kuliah. Jadi untuk mata kuliah keperawatan bencana, ketemunya seminggu sekali. Ya, untuk kelas A di hari Senin jam 7.50 sampai jam 9.30, kelas B di hari Selasa jam 7.50 dan sampai 9.30. Jadi jamnya sama, cuma harinya berbeda. Ya, tapi intinya nanti di Skalsa ya tetap dibagi 2 ya. Di pertemuan pertama harusnya kemarin ya, ini penjelasan RPP dan juga pengantar terkait dengan keperawatan bencana. Itu nanti dengan saya. Di pertemuan kedua juga masih dengan saya. Sistem penanggulangan bencana terpadu ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan awal. Nah, silakan kalian bisa saling tukar pengetahuan ya, saling membaca referensi. Nah, buku-buku yang tadi disarankan silakan dicari ya. Kalau ada e-booknya malah lebih kayak gitu ya. Kalau tidak bisa ke perpustakaan. Kemudian di pertemuan 3 nanti ketemu dengan Pak Wasis membahas tentang sistem pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana ya, termasuk dampak sistem kesehatan darurat, sistem rujukan dan outbreak ya, manajemen outbreak-nya nanti akan dibahas di pertemuan ketiga dengan Pak Wasis. Nah, ini masih online ya. Pertemuan 3 online, pertemuan 4 juga masih online. Akan membahas tentang konsep dan model triase bencana. Ini Bu Adi Ratna. Yang kelima, di pertemuan kelima, di minggu kelima, ketemu dengan Pak Wasis. Masih online kelas. Pengkajian komprehensif sebelum, saat, dan setelah bencana. Ya, ini dibahas di pertemuan kelima. Berikutnya di pertemuan keenam,
surveillance dan dokumentasi serta pelaporan hasil penilaian bencana oleh Pak Wasis juga. Jadi untuk bencana akan lebih banyak bertemu dengan Pak Wasis. Nah. Oke, kemudian ini saya delete ya. Sepertinya enggak sesuai nih. Tidak ada rancangan tugas 1, maaf. Nah, kelas pertemuan ke-6 Pak Wasis, pertemuan ke-7 dengan Bu Adi Ratna akan belajar tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Nah, apa itu mitigasi kan? Sering dengar kalimat mitigasi. Nah, teman-teman bisa belajar tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di pertemuan ke-7. Selanjutnya ada UTS ya. UTS nanti materinya diambil dari pertemuan 1 sampai dengan 7 ya. Selanjutnya di pertemuan ke-8 nanti akan membahas, nah ini sudah masuk ke nantinya akan masuk ke sini ya. Ini sudah masuk ke aplikasi pendidikan kesehatan, penanggulangan dampak buruk. Nah, ini nanti Pak Wasis ya pada ranah apa ini? Aplikasi pendidikan kesehatan Karang Taruna anak sekolah ibu-ibu PKK. Kemudian di pertemuan ke-9, nah ini pertemuan ke-9 dan pertemuan 10 kita akan ketemu di offline class. Nah, di offline class ini nanti ada tugas struktur karena waktunya juga cuma 2 jam. Jadi ini saya rancang sengaja dengan tugas kelompok ya, biar nanti waktunya efektif karena membahas banyak hal. Nah, salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan di atas, bagaimana perawatan komprehensif pada korban bencana secara psikososial, spiritual, fungsional pada beberapa agregat. Di sini ada lansia, ada anak-anak, wanita hamil, orang dengan penyakit kronis, disabilitas, dan sakit mental. Nah, di pertemuan ini ketemu dengan saya dan Bu Adi Ratna. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok ya, separuh dengan Bu Nana, separuh dengan saya. Ya, kemudian dari 2 kelompok besar itu dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan nanti PJ saya berikan kepercayaan pada PJ masing-masing kelas untuk membagi kelas menjadi 2 kelompok besar. Kemudian dari kelompok besar itu membagi menjadi 6 kelompok dengan masing-masing pembagian ini. Silahkan pembagiannya saya percayakan pada kalian. Ya. Nah, untuk rancangan tugasnya silakan nanti bisa dilihat di rancangan tugas 1. Oke. Ini untuk pertemuan ke-9. Usahakan bisa ketemu ya karena memang jadwalnya itu padat ya. Ini hanya dikasih waktu kurang lebih 2 minggu ya. Jadi kalau 2 minggu itu nggak ada kesempatan bertemu, nanti kesananya ruangannya sudah dipakai oleh adik kelas atau oleh kelas lain ya, semester lain ya, sehingga minta tolong untuk PJ sudah merancang dari sekarang ya. Oke. Kemudian di pertemuan 10 ini juga kita masih offline ya. Offline kelas. Ini tugasnya hampir sama. Nanti tinggal bagaimana teman-teman membagi. Kalau di pertemuan 10 ini hanya dibagi menjadi 5 ya. Ada nursing education, kesiapsiagaan tanggap darurat, ini di evidence base-nya. Kemudian precaution dan kerjasama perawatan selama tanggap darurat bencana pada perlindungan dan perawatan petugas atau caregiver. Kerjasama tim inter dan multidisiplin. Ya, sebentar. Ini Zoom-nya sudah mau berakhir. Nanti kalau belum selesai, kita back lagi ya ke link yang tadi. Oke, untuk tugas nanti dilihat di rancangan tugas 2. Ya, di bawah. Oke, 9-10. Kemudian di pertemuan 11 kembali ke kelas online. Ya, ketemu dengan Pak Wasis. Dan ini di Pak Wasis aplikasi pengelolaan penanggulangan bencana dengan pendekatan komprehensif pada setiap fase. Nah, ini lebih ke arah fasenya. Kalau yang tadi ke arah
agregatnya, ya, kelompok khususnya. Nah, kalau di sini lebih ke arah pendekatan komprehensifnya, mulai dari prevention sampai recovery. Oke, terakhir di pertemuan 12 akan ketemu dengan Bu Nana untuk membahas tentang pengelolaan gawat daruratan bencana. Ya. Kemudian UAS. Nah, untuk rancangan tugas terstruktur ini terutama untuk tadi ya, pertemuan ke-9 dan 10. Nanti silahkan dibaca dengan seksama ya, aturan mainnya seperti apa. Nah, tolong untuk tugas nanti karena ini kelompok, silahkan diwakilkan salah satu akunnya saja untuk mengupload ke Skalsa dalam bentuk PDF. Ya. Karena kalau dalam bentuk Word itu seringnya kan tidak terbaca, harus di-download dulu sama dosen. Aduh, banyak banget yang downloadan akhirnya. Jadi kalau dengan format PDF itu saya bisa langsung mengoreksi di Skalsanya ya. Jadi tolong di bagian ini teman-teman perhatikan benar ya. Oke, jadi ini di tugas 1 luarannya itu berupa makalah dan PPT ya. Jadi nanti teman-teman presentasi ya. Oke. Begitu juga di pertemuan 10 dengan rancangan tugas 2. Ini juga masih sama tapi pokok bahasanya yang berbeda. Ya. Nah, kalau di sini paper ya, paper itu kan enggak banyak-banyak. Nah, ini terkait dengan evidence base-nya juga dan sebagainya. Ini lebih ke arah teori ya, teorinya. Oke. Nah, ini rancangan pembelajarannya nanti bisa teman-teman baca ya, kriteria penilaiannya seperti apa juga sudah ada. Oke. Kemudian rancangan soal ujian di UTS ini 25 ya. 25. 2 SKS. Jadi kalau dari prodi 1 SKS-nya 25. Jadi kalau 2 SKS berarti 50 soal. Nah, ini pembagiannya di sini. Silahkan bisa dibaca lagi. Oke. Ya, itu yang bisa saya jelaskan di pertemuan pertama ini terkait dengan RPP. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin konfirmasi nih. Ya, silakan. Berarti untuk tugas terstruktur yang pertama dulu itu berarti dibagi per kelasnya dibagi 2 kelompok. Lalu yang 2 kelompok besar. Ya, kelompok A. Lalu yang ada 6 kelompok, kelompok B juga 6 kelompok. Jadi totalnya ada 12 gitu. Ya. Ya. Jadi nanti yang separuh dengan Bu Nana, separuh dengan saya. Di pertemuan berikutnya juga, tapi change gitu ya. Biar enggak itu terus gitu. Nah, di pertemuan yang ke-10-nya dibaginya hanya 5 kelompok. Jadi mungkin bisa ganjil ya. Oke. Silakan dirancang dari sekarang aja ya, Mbak ya. Nah, kan teman-teman bisa langsung mencari sumbernya dari sekarang. Jadi pas ketika hari H, saya harap sudah nggak ada yang, belum nyiapin PPT, belum print dan sebagainya. Ya. Jadi tetap nanti ada yang di print pada saat presentasi ya. Di print untuk presentasi ya. Jadi ada yang di print, ada yang buat saya, ada yang buat kalian atau misalnya mau diperbanyak untuk audiens silahkan ya. Harapan saya semuanya terlibat aktif ya, bisa menyimak materi jadi bisa lebih mendalami materi yang disajikan hari itu meskipun hanya dengan waktu 2 jam ya, seperti itu. PPT-nya juga dipersiapkan semuanya. Jadi nggak akan ada yang terlambat dan sebagainya ya, karena ini kan sudah memang dari awal sudah dirancang ya pembelajarannya. Oke. Ada lagi? Silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Terus untuk yang
tugas merangkum itu bagaimana, Bu? Maksudnya merangkum tulis tangan atau di Tugas merangkum itu sebenarnya untuk menstimulasi kalian sejauh mana sudah mencerna ya, memahami materi yang disampaikan oleh dosen ya. Nanti di setiap course yang ada di Skalsa nanti saya cantumkan kantong tugasnya. Silakan kalian upload hasil rangkumannya ya. Hasil rangkumannya boleh diketik lah, nggak apa-apa. Boleh diketik. Atau kalau enggak sih sebenarnya kalau tulis tangan nggak apa-apa lah ya. Terus di-scan, dijadikan format PDF ini nggak masuk ke rancangan tugas ya. Ini karena tugas pribadi. Nanti saya akan melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan dosen. Jadi harapan saya teman-teman memang bisa serius ya dalam pembelajaran. Nah, salah satu luarannya adalah dengan tugas terstruktur berupa rangkuman materi seperti itu. Oke, Terima kasih, Bu. ya. Oke, lanjut. Yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Belum, Bu. Belum. Kalau tidak ada, kalau untuk kendala selain tadi yang disebutkan sinyal dan sebagainya, kira-kira apa lagi yang memang menurut kalian perlu diantisipasi atau mungkin diusulkan ke pihak dosen? Ada? Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Apa Mas Dika? Silakan Mas Dika, mau tanya? Belum, Bu. Belum. Yang lain? Ya, masih awal pembelajaran yang semangat ya. Yang semangat, yang insya Allah sudah hampir selesai ya. Yakin aja semuanya pasti nggak ada sesuatu itu yang mudah untuk diraih ya. Tapi dari kesulitan-kesulitan yang didapatkan, insya Allah itu bekal yang sangat berharga untuk kemudian hari ya. Jangan dipikir kalau sudah lulus itu lebih enak gitu ya. Nggak juga gitu. Mungkin bagi yang sudah lulus, bagi yang sudah kerja, itu kadang merindukan loh situasi seperti kalian yang hanya berkutat dengan tugas gitu ya. Karena nanti bebannya juga akan berbeda. Sehingga ya dinikmati aja. Dihadapi, dinikmati, jangan kemudian lari dari kenyataan gitu ya. Lari dari kenyataan apa? Nggak ngerjain tugas, ya, nggak absen, dan sebagainya. Itu nantinya yang akan susah pasti kalian sendiri. Ya, kalau misalnya itu tidak ditepati dengan baik.